menggambar macam-macam alat terbang. Oke, kalau sudah paham dari simbol, maka seperti biasa kita harus memeriksa energinya seperti apa. Ya. Artinya balan energi. Ya. Dan balan energi adalah H1 positif, Q EVA. Positif masuk, H2 keluar, min. Ya. Kalau di kompresor itu adalah W. Kalau di EVA adalah Q. Ya, panas. Yang keluar masuk ke sistem itu panas. Lalu kalau di kompresor, energi kerja yang keluar masuk. Bisa membedakan antara kenapa kalau kompresor WK, kalau EVA Q EVA atau Q. Bisa ya bedain. Di awal sudah saya sebutkan, terus saya jelaskan bahwa W, energi kerja itu adalah gaya kali jarak. F kali dengan X. Q sama dengan massa kali CV kali delta T. Oke, persamaan kapasitas panas jenis tekanan ya, tekanan tetap. T. Ya, seperti sama juga di kompresor, kamu bisa mencari berapa Q EVA-nya. Ini tinggal pindah ruas, H2 dikurang H1, jadi Q EVA. Ya. Ini tadi pernyataan prosesnya untuk EVA. Dari cair menjadi uap. Ya, itu. Simbol balan energi, pernyataan proses, itu adalah hal yang harus diketahui kamu pada saat mengkaji sebuah alat termal. Ada yang mau tanya? Oke ya, saya. Masih situ ya, bentar. Saya ulangi, masih di slide ini. Oh, bukan. Oh ya, masih slide ini. Nah, ini evaporator skala besar ya. Skala besar. Jadi bukan untuk AC atau pendingin ya. Entah buat turbin atau apa. Jadi konsepnya ini uap yang keluarnya lebih besar daripada uap yang biasa ya, kettle. Ini mungkin untuk membangkit atau apa. Tapi ini ya tidak familiar lah, biasa kita gunakan. Jadi prinsipnya sama. Di sini ada pipa, jadi kayak kettle ya. Ada pipanya panas bisa, di luarnya air. Ada di luarnya panas bisa, di dalam pipanya air. Bolak-balik boleh. Ya, ini hanya sekedar pemisahan ya, ruang pemisah. Tapi tidak banyak digunakan ya di kita, sehingga tidak banyak tidak familiar lah untuk dikaji. Tapi cara proses mengkaji sama saja ya, seperti tadi. Nah, ini ada contoh ya. Contoh soal sebuah evaporator menguapkan ya, sebuah evaporator menguapkan freon R134A ya. Kenapa sih kok pakainya R134A ya? Ini rekayasa engineer dari ya orang mesin lah ya. Karena dulu sebelum 90 itu pakainya R12 atau R22. R12 itu mengandung klor, unsur klor, Cl. Ya. Cl itu merusak ozon. Dulu sempat
booming ya. Ozon rusak menipis. Karena itu kontribusi penguapan freonnya 12 dan R22 mengandung unsur Cl atau klor. Nah, R134A ini sudah tidak ada, ya. Tidak mengandung Cl lagi, sehingga kita bisa menjaga go green dari bumi lah, ya. Menjaga lingkungan. Dan ini lebih bagus performanya daripada 12 atau 22. Ya, hasil pengujian begitu. Sehingga sampai saat ini kalau kamu punya kulkas baru itu pasti freonnya ini dibuka, di speknya ada. R134A mobil atau di rumah, ya pasti. Dan saat ini masih digunakan nih. Pak, mungkin nggak diganti? Ya mungkin saja. Kamu cari berbagai macam freon dan kamu lakukan penelitian. Ya. Biasanya performanya itu parameternya COP, performa dalam mesin pendingin. Kalau dia COP-nya tinggi berarti bagus. Lebih dari satu ya. Lebih satu nilainya. Misalkan 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Itu tinggi namanya. Ya. Dengan tingkat keadaan masuk, tekanannya 0,04 MPa, temperaturnya min 50, ya. Keluarnya 0,06, temperaturnya min 20. Ini data P dan T, P dan T. Ya, gitu. Terus yang jadi pertanyaan, ini ada min 50 sama min 20. Ini kalau kamu lihat seperti ini, temperaturnya naik atau turun? Min 50 ke min 20. Naik, Pak. Naik, Pak. Naik ya. Jangan kamu lihat angka. Angkanya kok turun. Nah, ini naik ya. Hati-hati. Nah, ternyata juga posisi negatif ini, min 50 dan min 20, itu kalau kita lihat nantinya ada energinya. Energinya itu ada entalpinya kan? Emangnya yang kita cari itu. Nah, ini yang membuka mindset kita. Oh, ternyata energi itu tidak hanya di yang panas ya, dingin juga ada. Nah, iya ini dingin nih. Ya. Tapi tetap temperaturnya 0,4 sampai 0,6 itu naik, tapi P-nya 0,04 ke 0,06 ini turun, maka temperaturnya ikut naik ya, temperaturnya ikut naik ya. Jadi tetap sama saja ya. 0,04 ke 0,06 naik, maka temperatur naik. Maka dari min 50 ke min 20 itu naik ya, gitu. Hanya kasat mata saja gitu. Nah, dengan data ini bagaimana atau apa yang ditanyakan ya? Ditanyakan berapa besar energi kalor yang diserap oleh EVA ya. Jadi dengan temperatur min 50 berubah menjadi min 20, berapa panas yang diserapnya sehingga bisa berubah ya. Berapa energi kalor yang diserap yang ditanyakan. Ya ini pakai balan energi lah biasanya ya. Kemudian yang kedua, periksa apakah EVA bekerja secara aktual atau ideal. Ya. Ini hukum 2, termodinamika 2 maksudnya, delta S lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Ini hukum 1-nya, balan energi, ini hukum 2-nya. Oke, bisa. Nah, dari data tersebut, kalau kita transfer ke grafik R134A, maka grafiknya jadi begini. Tadi data yang masuk adalah tekanan 0,04 MPa, temperaturnya min 50 awalnya. Ini min 40 nih, kamu tarik kurus ke bawah, berarti di sini min 40.
Kemudian min 60. Karena 50 di antara 40 dan 50 ya, tengah-tengahnya. Sini lah. Ya, 0,04 sama min 50 sini. Titik 1 ya. Titik 1. Lalu titik 2-nya di 0,06 0,0456 sinilah ya. Kurang lebih ini ada garis kecil-kecil ini banyak. 05, 06, 08 maaf. 04, 05, 06, 08 dan 0,1 ya. Kita ambil sini 0,06 temperaturnya min 20. Nah ini dia potongan sini ya. Jadi ini ada min 20 juga nih. Sampai sini berhenti ya, tidak boleh lurus ke bawah ya. Tidak boleh lurus ke bawah ya. Di sini belok ke sana. Sana terus turun ke bawah. Sini. Berpotongan sini antara 0,06 sama min 20. Titik 2. Ya. Begini jadinya. Dari grafik ini kita cari dulu lah entalpinya. Nah ini min 20 ternyata ada energinya. Ya. Dia di bawah 150. Nih di sini. Ternyata negatif atau dingin itu ada energinya juga ya. Mungkin di 135 atau 140 gitu. Kilojoule kilogram di bawah 150. Ya. Kemudian S-nya itu antara 0,72 sama 0,80. Entropi satunya, tengah-tengahnya. Ini ya. Antara 0,72 dan 0,40. Saya pakai plus minus nanti. S1-nya ya ke sini. Untuk menjawab yang B-nya. Kemudian S2-nya ini di 1,84 kan. S2-nya. Ini garisnya ya. Angka 1,84. Ya. Kemudian entalpi kontrol ke bawah. Di bawah 400 entalpinya. Mungkin 380 berapa lah. Ya. 380 kilojoule kilogram. Ini H2-nya, ini S2. Ya. Ini garis atau data yang kita peroleh dari saat masuk data masuk dan keluar kompresor. Ya. Baik. Dengan ini kemudian kita cari berapa harga masuk dan keluarnya. Maka setelah dari PPT tadi kita bisa lihat ya, dari grafik maka angkanya satunya kurang lebih 140 ya, H2-nya di bawah 400. Ini tadi di bawah 150 ya, energinya satunya ya. Kemudian S1-nya tadi di antara 0,70 sama 0, berapa gitu, sehingga kita dapat 0,76 ya. Kemudian S2-nya 1,84 tadi yang grafik tadi. Ya. Sehingga dengan diketahui data ini dari grafik, ya, dari grafik diperoleh, maka harga energi yang diserap oleh EVA, ya, jadi panas yang masuk ke dalam EVA ini masuk ya, untuk mengubah dari fasa cair menjadi uap, masuki itu besarnya adalah 240 kilojoule setiap kilogram freon. Ya. Jadi 1 kilogram R134A dengan data ini bisa menghasilkan 240 kilojoule energi. Ya. Jadi untuk
menjadi 380 kJ, maka EVA memerlukan energi 240 yang awalnya 140 saat masuk. Ya. Jadi saat masuk ke sini 140 ditambah energi yang masuk 240, maka keluarnya 380. Sini. Balan ya energinya, karena ya emang kita balan, kita pakai balan energi kan ini tadi. Ya, sehingga seimbang antara yang masuk 240 tambah 140, maka keluarnya 380. Oke, deal, balan. Kemudian bagaimana bekerja atau tidak? Kalau kita lihat S2-nya jauh lebih tinggi daripada satunya. Ya. Sehingga kalau ini dikurangkan maka menghasilkan positif 1,08. Ini maka sebut energi EVAP-nya bekerja secara akuat. Ya. Ingat termo 2-nya. Ini termo 1, termo 2. Ada yang bertanya? Silakan. Kelas B. Angga Permana? Ada?